Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai, jumpa lagi bersama Ping Li. Kali ini kakak akan membahas tentang bab vektor ya. Jadi nanti yang kakak bahas di sini soal latihan untuk PAT kelas 10. Oke, langsung saja ke nomor 1. Diketahui balok OABC DEFG seperti gambar di samping dengan panjang OA 4 cm 4 ya, 4 satuan ya. Panjang OC 3 satuan, panjang OD 6 satuan. Proyeksi skalar OF pada OB. OF, kita gambar dulu OF. OF-nya itu ini. Arahnya gini ya. Terus OB, pada OB ini di bawah ini. Nah, panjang proyeksinya mana? Panjang proyeksinya, proyeksi itu seperti kita berkaca. Misalkan saya punya gambar seperti ini. Nah, gini ya. Ini misalkan ini O, ini F, di sini B. Nah, bayangan dari OB di sini itu kacanya, ibaratnya itu kaca. Nah, gini ya. Terus bayangan dari O pada OB itu di mana? Ya di O sendiri. Terus bayangannya F pada B di mana itu? Kita tarik ke bawah. Kita tarik tegak lurus dengan OB. Nah, seperti ini. Tegak lurus, berarti bayangannya F ada di mana? Ada di B. Di sini. Otomatis proyeksi OF pada OB adalah OB. Ya, OB itu sendiri. Nah, sekarang kita cari OB ya. OB sama dengan akar berapa? Dengan menggunakan Pitagoras. OA ditambah AB ya tentunya ya. OA kuadrat ditambah AB kuadrat dengan menggunakan triple Pitagoras. Akar dari OA itu berapa? OA tadi 4. 4 kuadrat 16 ditambah dengan AB. AB itu sama halnya dengan OC. Ini OC. 9 ya. Berarti akar 25 sama dengan 5. Jawabannya C. Nomor 2. Diketahui titik A negatif 1, negatif 3, titik Q 7,5. Jika C adalah titik tengah AB, maka koordinat titik C adalah, C di sini tengah-tengah ya, C tengah-tengah. C sama dengan A ditambah B, ya vektor A tambah vektor B dibagi 2, langsung saja. Jadi, kenapa di sini? Kita hitung ya, setengah dikalikan dengan, kita jumlahkan, berapa itu? Negatif 1 ditambah 7. Lalu di sini negatif 3 ditambah 5. Nah, setengah dikali berapa ini? 6, terus di sini 2 ya. Berarti kita bagi 2 dapatnya itu 3, ini 1. Berarti koordinat titik C sama dengan 3,1. Langsung bagi 2 aja ya, soalnya kan tengah-tengah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Nomor 3. Diketahui vektor U, vektor V, jika theta sama dengan sudut antara 180 sampai 270, maka sin theta adalah, nah di sini menunjukkan berapa ini? Menunjukkan kuadran 3 ya. Nah, ini di sini menunjukkan kuadran 3. Nah, pertama, kita tidak bisa langsung cari sin, tidak bisa. Langkahnya bagaimana? Kita cari dulu cos. Tetap menggunakan cos theta. Cos theta itu apa? U, vektor U kali vektor V. Ya, vektor U kali vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, seperti ini. Oke, U kali V. Ini perkalian matrik ya. Perkalian vektor ya. 2 negatif 1 dikalikan dengan negatif 1, 2 dibagi panjangnya.
Maaf, saya sedikit sariawan, jadi saya ngomongnya itu sedikit susah di sini. Panjangnya U berarti 2 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat. Gini, dikalikan dengan panjang V. Negatif 1 dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, kita kalikan ini ya. 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 2 dibagi, ini berapa? 4 tambah 1, 5 ya. Akar 5 dikalikan dengan akar 5. Jadi sambil berpikir, kenapa kok bisa dapat akar 5? Bisa dihitung sendiri ya. Di sini 2 kuadrat ini 4 ditambah dengan negatif 1 kuadrat itu kan 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Berarti di sini jawabannya negatif 4/5. Ini adalah cos. Nah, cos theta. Karena dia di kuadran 3, berarti kita wajib buat segitiganya. Nah, segitiganya kan gini. Nah, segitiga di kuadran 3 ya. Ini theta. Cos. Cos itu samping per miring. Sampingnya negatif 4, miringnya itu 5. Otomatis 4, 5, satunya 3 ya. Karena dia ke bawah, berarti negatif. Tinggal kita cari sin. Sin theta sama dengan demi. Ini ya, demi. Berarti negatif 3/5. Jawabannya adalah D. D toh? Maaf. Jawabannya B. Nah, lanjut. Nomor 4. Diketahui panjang P sama dengan 10, panjang Q sama dengan 6, dan sudut antara P dan Q 60 derajat. Maka nilai dari panjang P min Q adalah panjang P min Q sama dengan akar dari, langsung kita kuadratkan ya di sini. Ini kan mutlak kan? Nah, mutlak berarti P min Q dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti sama seperti kelas 10 dulu ya. Sama menghitung mutlak. P kuadrat dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat. Akar dari di sini P itu sama halnya dengan panjang P dikuadratkan dikurangi 2 panjang P kali panjang Q. Nah, antara P, vektor P dengan vektor Q itu ada sudut. Ya, antara P ketemu Q itu ada sudut berapa di sini? 60 derajat. Berarti nanti dikalikan cos 60 ditambah panjang Q dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, panjang P-nya berapa? Panjang P-nya itu kan 10 kuadrat 100 ya. Ini saya langsungkan. Dikurangi 2 kali 10 dikali Q-nya itu 6, dikali cos 60 itu setengah, ditambah dengan 6 kuadrat 36. Ini setengah dengan 2 bisa kita coret. Akar dari 136 dikurangi dengan 60. Berarti akar 76. Lah, akar 76 ini berapa? Nah, akar 76 itu kan 4 dikalikan dengan 19. Akar 4, 2. Akar 19, tetap akar 19. Jawabannya A. Nomor 5. Perhatikan gambar vektor di bawah ini. Oke, ini ada gambar vektor ya. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor 3A dikurangi 1/2B ditambah C adalah, nah kita kan belum punya koordinat vektornya ya. Lagi vektor A kita cari dulu. Vektor A berapa di sini koordinatnya? 3, ini kemana ini? Pangkalnya ini kan ya. Berarti ini ke kanan 1, 2. 2 ya, berarti 2. Ke bawah sekarang. 1, 2, 3. Negatif 3. Sesuai dengan diagram kartesius. Terus, berarti B-nya berapa itu? Koordinat B. Vektor B berapa? Negatif 4,0. Nah, ini kan negatif 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus vektor C berapa di sini?
1, 2, 3. Ke kiri berarti negatif 3. Ke bawah juga negatif 3. Oke. Kita sudah punya. Sekarang kita masukkan ke soal. Ya, 3A artinya 3 kali A. 3 kali vektor A. Vektor A itu 2 negatif 3. Lalu dikurangi setengah kali vektor B negatif 4, 0. Lalu ditambah vektor C. Negatif 3, negatif 3. Sudah kita hitung biasa di sini. 3 kali 2, 6. Negatif 9. Terus ditambah ya, langsung aja ya, tambah 2 ya, 2, 0. Terus ditambah dengan negatif 3, negatif 3. Nah, kita jumlahkan biasa sekarang. 6 tambah 2, 8, kurangi 3, 5. Negatif 9 kurangi negatif, ditambah negatif 3, berarti negatif 12. Ada tidak jawabannya? Oke, tidak ada jawabannya, berarti di sini bonus. Lanjut. Nomor 6. Diketahui PQ sama dengan 20, PR sama dengan 11. Jika PS sama dengan setengah PQ, maka RS adalah, ditanyakan vektor ya. Oke, coba kita olah dulu PQ. PQ itu artinya Q dikurangi P ya, sama dengan 20. Nah, terus PR. PR itu R dikurangi P sama dengan 11. Jadi ini vektor posisi ya. Nah, seperti ini. Terus kita punya PS sama dengan setengah PQ. Coba PS sama dengan setengah PQ. Nah, kita olah ya. S min P. S min P sama dengan setengah dikali dengan Q min P. Kita kalikan 2 ya, agar tidak ada pecahan ya. 2S dikurangi 2P sama dengan Q min P. Nah, kita pindah ruaskan. Maka nilai dari Q sama dengan P-nya yang kita pindah ruaskan ya. 2S dikurangi P. Kita sudah punya ini. Sekarang kita substitusikan ke persamaan satu ini. Q-nya di sini kita ganti. Nah, ini loh. Nah, kita ganti ya. Coba sekarang. Q-nya kita ganti dengan 2S. 2S min P. Min P sama dengan 20. Nah, gini. 2S min 2P ya berarti. 2S min 2P sama dengan 0. Ini kan 2 semua ya. Kita bagi 2 semua boleh enggak? Ruas kiri kita bagi 2. Ruas kanan kita bagi 2. Coba berarti S min P sama dengan 1, 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita sudah punya persamaan ini. Kita eliminasikan dengan ini. Ini langkah yang terakhir ya. R min P sama dengan 1, 1. Terus di sini S min P sama dengan 1, 0. Agar P-nya hilang kan kita kurangi. Nah, tujuannya kita kan nanti jadinya RS. RS itu S min R. Berarti S min R. S min R sama dengan 1, 0 dikurangi 1, 1. Nah, jadinya berapa? 0, negatif 1. Ini adalah S min R. S min R itu tidak lain adalah RS. Sama dengan 0, negatif 1. Jawabannya mana ini? E. Memang bulat ya, sedikit bulat ya, soalnya memang ini susah. Soal berikutnya. Nomor 7. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor R. Jika R sama dengan KA ditambah MB, maka K plus M sama dengan, kita gunakan apa yang kita punyai dulu. Nah, kita kan punya R sama dengan KA plus MB ya. KA itu artinya K dikalikan dengan vektor A. Vektor A kita jadikan dalam vektor kolom.
Terus ditambah dengan M dikali vektor B. Vektor B itu negatif 1, negatif 4. Sama dengan R. Vektor R itu 5, negatif 8. Nah, kita kalikan ya. K kali 3 itu 3K dikurangi M. Terus negatif 2K dikurangi 4M. Sama dengan vektor R. Vektor R ini 5, negatif 8. Nah, terlihat di sini ada dua persamaan. Ya, ini ada dua persamaan. 3K dikurangi M sama dengan 5. Lalu negatif 2K dikurangi 4M sama dengan negatif 8. Nah, kita menggunakan eliminasi substitusi. Kita mau menghilangkan M ya. Mau menghilangkan M, ini saya kalikan 2. Dan ini saya bagi 2. Biar mudah nanti. Coba kita kalikan 2. 3K kali 2 itu 6K. Dikurangi 2M sama dengan 10. Lalu negatif 2K dikali 2 negatif 4K. Terus dikurangi 2M sama dengan ini kita bagi 2 ya. Wah, payah ini. Negatif K. Negatif K dikurangi 2M dikurangi 4. Nah, agar 2M-nya hilang, kita kurangkan ya ini. 6K dikurangi 1K, itu berarti 7K. Sama dengan 14. Gini ya, maka K-nya sama dengan 2. Ini nilai K. Nah, agar ketemu nilai M, kita substitusikan ke persamaan pertama boleh, kedua juga boleh. Pertama aja ya, 3 kali K dikurangi M sama dengan 5. K-nya itu 2, berarti 6 ya. Dikurangi M sama dengan 5. Maka M-nya sama dengan 1. Masuk ke pertanyaan. K ditambah M. K-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 8. Diketahui vektor A, vektor B. Jika vektor proyeksi A pada B adalah C, maka nilai X sama dengan, kita menggunakan vektor proyeksi. Nah, vektor proyeksi itu rumusnya apa? Di sini ada keterangan A pada B. Itu artinya A, vektor A dikali vektor B, dibagi dengan panjang vektor B, dikuadratkan dikalikan dengan vektor B sama dengan vektor C. Nah, ini ya. Oke, A kali B kita kalikan langsung. X dikali 6 itu 6X. Ditambah dengan 5 kali 3, 15. Jadi kita kalikan biasa ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Terus dibagi dengan panjangnya, dikuadratkan. Berarti nanti akarnya hilang. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali vektor B 6, 3. Nah, gini. Sama dengan, di sini hati-hati vektor C. Vektor C ini kan 18/5 ditambah 9/5 ya. Saya sederhanakan jadi saya keluarkan sifat distributif. Misalkan 3/5 dikalikan dengan 6, 3. Nah, paham enggak di sini? Jadi kalau kita kembalikan lagi ya, 3/5 dikali 6 itu kan dapatnya 18/5. Terus 3/5 dikalikan dengan 3 itu dapatnya 9/5. Jadi saya sederhanakan langsung. Nah, di sini kan nampak ada yang sama kan? Ada yang sama 63, di sini 63. Ini dan ini. Ini kita abaikan, biarkan aja. Kita tinggal ngurusi yang ini aja. Nah, itu 6X plus 15, 6X plus 15 dibagi dengan 6 kuadrat itu kan 36 ya. Ditambah dengan 9 berarti kan 45. Sama dengan 3/5. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 45 dengan 5 kan bisa kita coret.
Berarti kan 6X ditambah 15 dibagi 9 sama dengan 3. Baru kita kali silang. Saya tulis di samping sini, kita kali silang. 6X ditambah 15 sama dengan, jadi 9-nya kalikan dengan yang ada di ruas kanan ya. 27, 15 pindah ruas ke kanan, 6X sama dengan 12. Maka X-nya 12 dibagi 6 dapatnya 2. Nah, jawabannya E. Nomor 9. Diketahui vektor A dan vektor B dengan panjang A plus B sama dengan 15, maka panjang A min B sama dengan 11. Maka A kali B sama dengan, nah ini rancu ya, ini sebenarnya dan ya. Nah ini harusnya dan, nggak apa-apa lah. Oke, yang ditanyakan adalah A dot B. Kita mempunyai A plus B, panjang A plus B sama dengan 15. Coba kita olah di sini. Panjang A plus B sama dengan 15. Nah, ini kan mutlak ya. Kita kuadratkan aja langsung. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. Kita punya persamaan yang pertama. Kita cari persamaan yang kedua sekarang. Dengan menggunakan yang A min B. Panjang A min B sama dengan 11. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan 11. Nah, kita kan punya dua persamaan. Oh, 11 kuadrat, maaf. 11 kuadrat itu 121. Oke. Nah, kita punya dua persamaan. Kita pertemukan atau kita eliminasikan ya. A plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 225. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan 121. Kita kurangkan agar A kuadrat, B kuadratnya itu hilang. Ya ini hilang kan? Jadinya tinggal 4AB sama dengan 225 dibagi 121. Dikurangi 121. Berarti 4, 0, 1, 104. Maka AB sama dengan 104 dibagi 4. Dapatnya 26. E. Nomor 10. Diketahui panjang vektor A dan vektor B berturut-turut adalah akar 3 dan 2. Jika alfa adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut sebesar 30 derajat, maka nilai dari A kali A plus B adalah, A kali A plus B. Kita kalikan biasa aja. A kali A, berarti A kali A. Ditambah A dikali B. Nah, A dikali B. Nah, seperti ini ya. A kali A, apakah dia membentuk sudut? Dia tidak membentuk sudut. Artinya, dia berimpit ini. Langsung aja, berarti kan panjang A dikali panjang A. Ditambah dengan, nah, ini kan A kali B. A ketemu B, dia berarti membentuk sudut. A panjang A dikali panjang B dikali cos 30. Soalnya alfa adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor. Nah, kedua vektor siapa? Yaitu A dan B. Ya. Nanti kalau B kali B, berarti ya berimpit, dia tidak membentuk sudut. Gitu ya. Panjang A kali panjang A, berarti kan panjang A kuadrat ya. Oke, panjang A-nya berapa itu? Akar 3. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah dengan akar 3 dikali 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Akar 3 kuadrat itu 3 ditambah dengan, ini coret boleh, akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Jawabannya B. Nomor 11. Dengan menggunakan sifat-sifat perkalian skalar dua vektor, nilai sinus dan tangen dari sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah
Oke, kalau yang di sini berhubungan dengan sinus atau tangen, ya pasti kita menghitung pertamanya menggunakan kosinus. Cos alfa sama dengan, ini kan U dan V ya. U kali V dibagi panjang U dikali panjang V. Langsung menghitung seperti ini. Ya, tetap melalui cos. Tidak bisa langsung sin, tidak bisa langsung tangen. Tetap melalui cos dulu. U kali V, kita langsungkan ya, 3 kali 0, berarti 0. Ditambah negatif 3 kali negatif 3, 9. Dibagi dengan panjang vektor U. Nah, 3 kuadrat 9, ditambah negatif 3 kuadrat juga 9. Di sini saya langsungkan ya. Dikalikan dengan panjang vektor V. 0 ditambah 9. Oke, kita sederhanakan. 9 dibagi dengan akar 18. Akar 18 itu 3 akar 2. Dikalikan akar 9. 3. Kalau kita sederhanakan lagi jadinya 1 per akar 2. Ini kalau kita rasionalkan kan dapatnya 1 per 2 akar 2. Nah, cos alfa. Nah, cos alfa yang hasilnya setengah akar 2 ini berarti alfanya berapa? Kan 45 kan? Nah, masuk sini sekarang. Sin 45, kan alfanya 45. Berarti sin 45 sama dengan setengah akar 2. Lalu tangen 45 sama dengan 1. Jawabannya B. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar ya. Ada A, ada B. Vektor AB dan panjang vektor AB. Oke, kita tentukan dulu koordinat A. Nah, koordinat A itu didapat dari sini. Ini 0 ya. Nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. 6, ke atas berapa ini? 1, 2, 3, 4. 6,4. Ini vektor A, ya, koordinat titik A. Lalu koordinat titik B, berapa ini? 1, 2, 3. 3, lalu ke bawah. Ke bawah berapa ini? 1. Oke, 1 ya. Negatif 1, soalnya dia ke bawah. Nah, tentukan dulu koordinatnya. Sekarang barulah bisa kita hitung sekarang. AB. AB itu B dikurangi A. Nah, kan gini ya. B-nya itu 3, negatif 1. Dikurangi 6, 4. Nah, 3 dikurangi 6, negatif 3. Lalu negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. Berarti AB-nya adalah negatif 3, negatif 5. Oke, terus kita cari panjangnya sekarang. Panjang AB berapa ini? Kita akarkan ya. Akar langsung aja. Negatif 3 dikuadratkan ditambah dengan negatif 5 dikuadratkan juga. Negatif 3 kuadrat 9 ditambah 25. 9 tambah 25 itu 34. Berarti akar 34. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Diketahui R sama dengan negatif 3J dan S sama dengan negatif 4I dikurangi J. Proyeksi skalar R pada S. Oke, proyeksi skalar berarti panjangnya ya. Misalkan saya buat pemisalan itu C. Berarti panjangnya C sama dengan R pada S. Berarti vektor R dikali vektor S dibagi dengan panjangnya vektor S. Nah, R kali S, R-nya itu berapa vektor R? I-nya kan nggak ada ya di sini, berarti 0. 0 negatif 3. Terus dikali dengan S-nya itu 4 negatif 1. Dibagi dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan negatif 1 dikuadratkan. 0 kali 4, 0. Negatif 3 dikali negatif 1 berarti positif 3 dibagi dengan akar 16 ditambah 1, 17 ya. Kita rasionalkan.
Ini kan 0 tambah 3 kan 3 ya. Langsung saja rasionalkan kali akar 17 per akar 17. Jadinya 3 akar 17 per 17. Jawabannya A. Nomor 14. Diketahui titik P dan Q jika R adalah titik pada perpanjangan PQ sehingga mempunyai perbandingan ini ya, PR banding RQ sama dengan 3 banding negatif 2. Maka koordinat titik R adalah, oke, kalian jangan terpengaruh sama perpanjangan ini ya. Mau perpanjangan, mau ada di dalamnya, terserah. Yang penting kan kita punya perbandingannya di sini. Oke, kita menggunakan cara cepatnya aja langsung ya. PR banding RQ sama dengan 3 banding negatif 2. Nah, apakah di sini R-nya itu sudah dekat? Oh, ternyata dia sudah dekat. Kalau sudah dekat, langsung kita hitung. R sama dengan dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Langsung ya, dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Berarti Q dikali dengan 3, 3 Q. P dikali dengan negatif 2, berarti negatif 2 P dibagi dengan 3 kurangi 2. Nah, 3 dikurangi 2. Langsung seperti ini, ketemu nanti. 3 dikurangi 2 kan 1, kita abaikan aja ya. 3 dikali Q, Q-nya itu 47, dikurangi 2 kali P-nya itu 21. Nah, 12 dikurangi 4, langsung ya, 12 dikurangi 4, lalu 21 dikurangi 2. Jadinya berapa ini? 12 kurangi 4 itu 8. 21 dikurangi 2, 19. Nah, jadi jawabannya 8, R sama dengan 8,19. Jawabannya B. Nomor 15. Diketahui A dan B adalah dua vektor yang panjangnya, ini ya, panjangnya A sama dengan setengah dan panjangnya B sama dengan 6/5. Dan panjang vektor A plus B sama dengan 1,3. Maka panjang A min B sama dengan, oke, kita cari dulu ya. Kita mau mencari A dot B. Mencari A dot B. A kali B gini aja lah. Nah, mencari A kali B ini soalnya yang paling penting. Didapat dari mana? Dari apa yang kita ketahui. Ya, panjang A plus B sama dengan 1,3. Nah, ingat ya, mutlak itu kan dikuadratkan ya. Langsung saja A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 1,3 dikuadratkan itu kan 1,69. 1,69 sama halnya dengan 13 kuadrat ya. A kuadrat itu panjangnya A dikuadratkan. Berarti 1/4 ditambah 2AB. Ini biarkan saja 2AB. Ditambah dengan B kuadratnya itu 36/25. Sama dengan, kita jadikan pecahan biasa, 169/100. Karena kakak tidak suka pecahan, ya saya buat bulat semua, saya kalikan 100. Ingat ya, dengarkan ya. Saya kalikan 100. Berarti 1/4 dikali 100 itu 25. Ditambah 2AB kali 100, 200 AB. Ditambah 36 kali 4 itu 144 sama dengan 169. Nah, kan seperti ini ya. 25 ditambah 144 itu berarti 200 AB ditambah 169 sama dengan 169. Maka 200 AB sama dengan 0. Maka AB-nya adalah 0. Nah, tentunya AB-nya 0 ya. Oke. Sebenarnya di sini sudah terlihat jika AB-nya di sini 0 ya.
kemungkinan besar jawabannya sama. Itu ya. Ini belum tentu ding. Coba dulu aja ya. Coba dulu aja. Panjang A min B sama dengan, oke saya taruh bawahnya ya, soalnya nggak muat. Langsung kita kuadratkan, A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat diakarkan. Jangan lupa, diakarkan. Kok melihat ya? Coba diakarkan. Nah, ini A kuadrat itu tadi, sini akar 1/4 dikurangi 0 ditambah 36 per 5, 25 maaf. Terus akar kita samakan ya per 100. Berarti di sini 25 ditambah dengan 144. Nah, akar 169 per 100. Ini kan jadinya 1,3. Jawabannya adalah E. Nomor 16. Sebuah vektor X mempunyai panjang akar 5 dengan membentuk sudut lancip pada vektor Y, yaitu 34 ya. Terus jika X diproyeksikan ke Y dengan panjang proyeksi 2, maka vektor X tersebut adalah, oke, kita punya panjang X. Nah, panjang X-nya itu akar 5. Lalu kita punya vektor Y. Vektor Y itu 3, 4. Berarti kan kalau kita punya vektornya, kita bisa cari panjangnya Y ya. Panjangnya Y itu berarti 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Berarti akar 25. Panjangnya Y sama dengan 5. Oke, kita sudah punya panjang vektor Y sekalian ya. Terus kita punya apa lagi? Kita punya panjang proyeksi. Oke, langkah pertama kita punya panjang proyeksi sama dengan 2. X ke Y. Berarti X dikali Y dibagi panjangnya Y sama dengan 2. Nah, kan seperti ini ya. Oke. X di sini saya buat pemisalan. Nah, saya misalkan di sini A, B, terus dikalikan dengan 3, 4, sama dengan, langsung saya kalikan silang ya, 2 dikali 5. Dengarkan ya, ini langsung panjangnya Y saya kalikan ke ruas kanan sini. Kita kalikan biasa, 3A ditambah 4B sama dengan 10. Oke, kita punya persamaan pertama. Persamaan kedua didapat dari mana? Didapat dari sini. Nah, panjang X. Oke, kita punya panjang X sama dengan akar 5. Panjang X itu kan, tadi X itu kan AB ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5. Nah, coba kenapa di sini saya langsung saya hilangkan akarnya. Boleh, enggak apa-apa. Sekarang kita ambil salah satu di sini, bebas ya. Misalkan saya pilihnya A. Berarti 3A sama dengan 10 min 4B. A sama dengan 10 min 4B dibagi 3. Baru kita substitusikan ke persamaan. Nah, A-nya kita ganti dengan ini, 10 min 4B. 10 min 4B kuadrat. Nah, per 3 dikuadratkan, maaf. Nah, ditambah B kuadrat sama dengan 5. Coba kita kuadratkan ya di sini ya. Kita kuadratkan itu berarti gimana ini? 100 dikurangi dikurangi 80B ditambah 16 B kuadrat dibagi 9 ditambah B kuadrat sama dengan 5. Untuk menghilangkan pecahan kita kalikan semuanya ya. 100 min 80B ditambah 16B kuadrat plus 9B kuadrat dikurangi 45 sama dengan 0. Jadi 45 di sini didapat dari 9 kali 5. Ini soalnya hot banget ya. Coba kita hitung. Berarti 25B kuadrat
dikurangi 80B ditambah 55 sama dengan 0. Kita bagi 5. 5B kuadrat dikurangi 16B ditambah 11 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan 5B, 5B. Faktor dari 55 akan jadi negatif 5, negatif 11. Kan gini ya. Jadinya B-nya sama dengan 1 atau B-nya sama dengan 11/5. Ada enggak yang di antara ini B-nya 1? B-nya 1 ada. Oke. Ini B-nya 11/5. Rata-rata 11/5 ya. Kita coba 11/5 sekarang. Masukkan ke sini, ke persamaan A. Masukkan ke persamaan A. Jadi ini kita masukkan. Nah, jadinya A sama dengan 10 dikurangi 4 kali 11/5, berarti 44/5 dibagi 3. Langsung ya, 50 dikurangi 44/15. Jadinya berapa ini? 6/15. 6/15 kita sederhanakan jadinya 3, kita bagi 3. Dapatnya berapa? 2/5. Ini adalah A. Jadi persamaannya mana? 2/5I. 2/5I plus 11/5C. Ini jawabannya. Kok hot banget ya? Jawabannya C. Oke. Hot banget ini. Nomor 17. Simak pertanyaan berikut. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Oke. Besaran vektor ditunjukkan oleh pernyataan. Oke, yang pertama. Tina mendorong kur gaya 5 Newton ke kiri. Oke, ada keterangan gaya dan ke kiri. Berarti dia punya arah ya. Oke, betul. 1. Jelas ini 1 betul. Yang kedua, sebuah kapal berlayar 15 mil dari A ke B dengan arah 45. Oke, dari A ke B. Oke, berarti betul ya. Berarti kan dia bergerak. Terus, Andi mengendarai sepeda motor ya dengan kecepatan 30 km per jam ke arah timur. Oke, ada kecepatan, ada timur. Berarti kan dia menunjukkan arah. Oke, berarti dia betul. Nomor 3 betul. Terus 4. Selang waktu Tina berlari menempuh jarak 50 meter adalah 10 detik. Ini tidak ada keterangan arahnya ya, berarti salah. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Pernyataan di bawah ini yang merupakan vektor kecuali. Ada keterangan kecuali ya, hati-hati di sini. Yang A, Bagus bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam dalam waktu 30 menit. Oke. Terus B, seorang anak berjalan sejauh 50 meter dari titik A menuju titik B. A ke B, berarti dia punya arah ya. Arah 50 derajat. Oke, berarti ini betul, jelas. Firman menarik sebuah troli dengan gaya sebesar 60 Newton ke kanan. Oke, betul. Ada gaya, ada arah. Sebuah kapal berlayar dengan arah 60 derajat sejauh 30 mil. Oke, berarti betul ya. Terus E, seorang siswa sedang melakukan studi banding ke sekolahan lain dengan berkendara sejauh 22 km ke utara sekolah X. Oke, ada arahnya. Berarti jawabannya yang kurang tepat adalah A. Nomor 19, nomor terakhir ya adik-adik. Besaran di bawah ini yang merupakan besaran vektor adalah, yang merupakan besaran vektor ya. Yang A, kecepatan, momen, volume, berat, dan kalori. Oke, yang salah ini ya kalori ya. Lanjut, yang B, gaya, luas,
percepatan energi momen. Ini ada luas, bersalah ya. C ini ada luas juga. Energi ini luas. Oke, yang E, kecepatan momen berat gaya tegangan. Jawabannya adalah E. Oke, demikian penjelasan pembahasan dari kakak ya, dari soal 1 sampai 19. Sebenarnya sampai 20, yang 20 bonus ya. Ini adalah soal latihan untuk menghadapi PAT. Oke ya, kelas 10 semester 2 materi vektor. Oke ya, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Ikuti terus video dari Pingli dan cara-cara cepat dari Pingli. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.